Semua nih ya Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, bertatap muka dengan Bapak Ibu pada malam hari ini dalam kegiatan kita webinar marketing lokal ya Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Hanif. Mudah-mudahan kita bisa saling bertukar pikiran pada malam hari ini. Mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan segala aktivitas Bapak Ibu di luar sana dimudahkan oleh Allah, semoga diberikan kelancaran, semoga dimudahkan untuk menuntaskan kewajiban-kewajibannya baik di kewajiban usaha maupun kewajiban di keluarga. Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sebentar, saya stop lagi. Oke, apa yang terlihat Bapak Ibu? Apakah yang terlihat? Terlihat semua kah? Sebentar saya cek lagi. Apakah kelihatan slide materi saya, Bapak Ibu? Boleh di komen yang kelihatan. Sudah terlihat ya? Slide awal sudah terlihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Silakan Bapak Ibu berdoa menurut ke agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini diberkati ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu di webinar marketing lokal, di mana di webinar kali ini kita akan sama-sama membahas beberapa hal Bapak Ibu ya. Ya, beberapa hal yang akan kita bahas. Yang kita bahas adalah ada tiga poin utama yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita akan bahas pentingnya marketing untuk bisnis lokal, ya, pentingnya marketing untuk bisnis lokal. Yang kedua kita juga akan bahas bagaimana sosial media marketing untuk bisnis lokal. Dan yang ketiga, kita akan membahas pengenalan Meta Ads untuk bisnis lokal. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang pernah mendengar Meta Ads, tapi juga mungkin ada yang belum pernah mengenal atau mendengar Meta Ads. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita akan bahas. Bapak Ibu, eh, ruang lingkup kegiatan kita pada malam hari ini, ruang lingkup bisnis lokal yang kita ceritakan pada malam hari ini adalah bisnis yang secara operasional itu ada di area tertentu dengan cakupan wilayah yang terbatas. Nah, contohnya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membahas bisnis online yang cakupannya itu apa namanya antar provinsi atau malah nasional seperti itu, tapi yang kita bahas adalah bisnis lokal, ya, bisnis yang operasionalnya di area tertentu. Tentu saja ciri khas dari bisnis lokal ini adalah itu dekat dengan konsumennya, dekat dengan area konsumen. Jadi nggak bisa jauh-jauh. Bisnis lokal itu bisa seputar satu kecamatan, bisa seputar satu kota, bisa seputar satu provinsi. Nah, adapun bidang bisnis yang dibahas, yang dimaksud pada malam hari ini bermacam-macam, ya. Bukan hanya kuliner, ya, bukan hanya fashion, tapi juga bisa ada restoran, ada kafe, ada retail, toko apapun, entah itu toko herbal, toko obat, entah itu toko apa lagi.
eh, toko fashion itu sendiri, toko sepeda, ya, kemudian bengkel misalnya. Terus kemudian ada jasa kecantikan seperti salon, fitness, jasa teknik seperti servis AC, servis apa lagi ya? Eh, Macam-macam. Terus kemudian ada kontraktor misalnya, ada jasa pendidikan, ada pelatihan keterampilan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ibu sudah share beberapa bidang bisnis yang Bapak Ibu miliki. Mudah-mudahan di webinar kali ini bisa bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hanif. Nama saya Hanif. Saya seorang solopreneur dan beberapa tahun terakhir aktif memasarkan produk atau jasa di internet, ya, yang disebut dengan internet marketer. Secara akademik, saya menyelesaikan S2 manajemen bisnis di IPB. Kemudian saya juga menjadi dosen tamu kewirausahaan di Politeknik Pemerintah di Bogor. Saya juga ngajar kewirausahaan pemula untuk di Snaker di Bogor. Kemudian ada kampus swasta juga saya pernah mengajar di Jakarta. Kemudian secara pengalaman beriklan Bapak Ibu, pengalaman sebagai internet marketer, fokus saya adalah beriklan. Yang mana pengalaman beriklan saya sudah mengeluarkan budget di atas 500 juta selama beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan pengalamannya bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian bermanfaat. Ini beberapa aktivitas saya mengajar di luar. Oke, Bapak Ibu sekalian saya ingin bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengalami hal di bawah ini? Ya, apakah Bapak Ibu mengalami hal di bawah ini? Apakah merasa persaingan ketat saat ini, persaingan bisnis ketat, omsetnya menurun, atau Bapak Ibu merasa bisnisnya kurang dikenal eh, s- dan kurang dikenal banyak orang? Atau Bapak Ibu merasa bahwa penjualannya kurang signifikan, padahal produknya atau jasanya sudah bagus? Atau Bapak Ibu ada yang merasa lokasinya strategis, tapi tetap aja nggak rame? Nah, ada nggak Bapak Ibu yang merasakan hal yang sama? Adakah di antara Bapak Ibu yang merasakan hal yang sama? Nah, kalau Bapak Ibu merasakan hal yang sama, tenang Bapak Ibu sekalian ya, Anda nggak sendiri. Bapak Ibu nggak sendiri, Bapak Ibu. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu hadir di sini dan ternyata di dalam ruangan ini ada lebih dari 100 yang hadir. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di grup, ada yang eh, 200-an orang atau 100-an orang yang ada di grup. Nah, berarti semuanya asumsi kita ketika tertarik dengan webinar ini mengalami hal yang sama. Bapak Ibu sekalian, saya pengen nanya Bapak Ibu ya, saya pengen nanya. Kalau Bapak Ibu mengalami hal yang seperti ini, pertanyaannya adalah bagaimana aktivitas promosi Bapak Ibu selama ini? Bagaimana aktivitas promosi Bapak Ibu selama ini? Nah, silakan dijawab. Apakah ada promosi setiap hari? Ada nggak Ibu, Bapak Ibu melakukan aktivitas promosi usaha setiap hari? Ada nggak? Pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, berapa banyak orang yang Bapak Ibu tawarkan untuk promosi usaha Bapak Ibu setiap hari? Ayo, berapa banyak yang ditawarkan, berapa banyak yang Anda temui misalnya? Ada, kalau mau aja kirim status di WA, promosi tiap hari nggak ada Mas. Belum, pasang pasang banner ada. Ya, ada. Pakai FB Ads, mantap. Posting sama iklan di TikTok, branding sama promosi branding sama promosi sama ya Kak. Branding itu ya merek ya. Kalau promosi itu aktivitas menawarkan ya. Kalau ada anak kecil hafal doa dapat makan gratis, mantap ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang punya program promosi? Ada nggak? Adakah di antara Bapak Ibu yang punya program promosi?
Apa beda promosi, aktivitas promosi dengan program promosi, Bapak Ibu? Paham nggak Bapak Ibu? Apa beda aktivitas promosi dengan program promosi? Aktivitas promosi begini, simpelnya begini Bapak Ibu. Aktivitas promosi adalah aktivitas menawarkan. Aktivitas promosi adalah aktivitas menawarkan. Sementara program promosi, contoh kalau kita pergi ke Gramedia, kita pergi ke Ramayana, beli 3 gratis 1, ya, itu program. Atau setiap pembelian air galon 9 dapat gratis 1. Setiap pembelian seblak, setiap ngajak orang, dapat bagian, dapat komisi 10%. Nah, itu program. Ya, jadi ada beda antara eh, program promosi dengan aktivitas promosi. Promosi selalu dengan diskon atau bonus, apakah baik? Ya, tergantung Bapak Ibu, tergantung dengan bisnisnya. Yang pasti pemberian diskon dan bonus selalu memikirkan bagaimana cash flow dari keuangan dari Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Nah, eh, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang selama ini promosinya justru nggak ada, aktivitas promosinya nggak ada. Mungkin di antara kita, ya atau mungkin di antara kawan-kawan kita UMKM di luar sana, itu ada yang aktivitas promosinya nggak jalan justru. Aktivitas promosinya itu nggak jalan. Boro-boro mikirin promo gitu ya, aktivitas promosinya nggak jalan. Buktinya Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu lihat warung-warung UMKM yang ada di sekitar kita, di sepanjang jalan, berapa banyak yang mereka itu menampilkan banner, ya banner-banner promosi, program-program promosi. Ya mungkin hanya sebatas yang kita ketahui adalah orang-orang yang bisnis-bisnis yang sebetulnya bisnis besar. Contoh bisnis apa namanya The Besto misalnya, atau bisnis ayam goreng The Besto, atau haus, atau kopi kenangan dan lain sebagainya. Untuk UMKM yang kecil-kecil, terutama kecil dan mikro, jarang sekali yang menggunakan aktivitas promosi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan promosi kita. Mudah-mudahan malam ini dapat solusinya. Nah Bapak Ibu, promosi di IG tapi yang respon malah luar kota. Siap, padahal bisnis kita cenderung lokal. Nah, itulah kenapa nanti salah satu keuntungan kita beriklan Bapak Ibu. Kita bisa mentarget orang-orang di sekitar kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, latar belakang dari diskusi kita barusan, itulah sebetulnya latar belakang ya program ini ada Bapak Ibu. Kenapa saya mengadakan program ini? Bapak Ibu sekalian, saya pernah punya punya restoran Padang langganan. Restorannya enak banget dari segi apa namanya masakannya, otentik banget. Saya orang Padang kebetulan, tapi tinggal di Bogor. Ketika menemukan restoran ini rasanya kayak seperti di kampung. Nah, otomatis Bapak Ibu, restoran itu menjadi restoran favorit Bapak Ibu. Restorannya ada di pinggir jalan raya utama di kecamatan, jalan raya utama, kemudian di samping Indomaret, rukonya gede. Tapi Bapak Ibu sekalian, tapi ternyata di pertengahan tahun ini restoran itu tutup, restoran itu bangkrut. Terlepas apapun alasannya, ya, terlepas apapun alasannya, rasa-rasanya kalau kita dilihat dari segi aspek bisnis, tidak mungkin rasanya sebuah usaha itu tutup kalau usahanya itu betul-betul menguntungkan. Benar nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Tidak mungkin usaha itu kita tutup kalau usaha itu tidak betul-betul, usaha itu menguntungkan. Kalau usaha itu menguntungin. Kalau untung ngapain ditutup? Benar nggak? Kalau untung nggak ngapain ditutup? Ya, kalau dari segi dilihat dari segi aspek bisnis, kita nggak tahu, saya nggak tahu aspek latar belakang yang lain seperti apa, tapi jika dipantau dari aspek bisnisnya, sepertinya nggak mungkin kalau cash flow-nya bagus. Nah, kemudian saya juga pernah ke sebuah kafe di Bogor, ya, di sebuah kafe di sekitar rumah saya. Kafenya itu di Jalan Raya Utama. Tapi setelah saya cek medsosnya nggak ada, iklannya juga nggak ada, Bapak Ibu. Ya, iklannya nggak ada, medsosnya nggak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, padahal sayang banget Bapak Ibu.
model-model kayak restoran seperti ini, restoran di ruko yang sewanya itu ratusan juta, kemudian tempat model kafe yang sewanya juga sekian puluh ratus juta dengan investasi tempat, peralatan dan lain sebagainya. Sayang banget kalau tempat itu tidak dipromosikan, ya. Kenapa? Karena kalau tidak dipromosiin berarti tempat itu ya pasif aja gitu kan. Sekarang sudah banyak yang melek digital marketing tapi susah mempraktekkan karena owner bisnis banyak kerjaan dan nggak berani rekrut freelancer digital marketing, nggak belajar. Oke ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu Bapak Ibu, ya sayang banget ya tadi ya kasusnya banyak sudah tahu dengan digital marketing tapi nggak berani spending untuk aplikasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya dalam kasus ini, kasus yang barusan saya sampaikan bahwa ternyata setiap bisnis itu perlu promosi, Bapak Ibu. Di dalam marketing mix itu memang secara basicnya ada 4 hal yang membuat bisnis itu bisa berkembang ya. Ada produk, ada price harga, ada place tempat dan ada promosi. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pahami bersama bahwa ternyata produk yang berkualitas belum tentu laku, Bapak Ibu. Layanan yang berkualitas belum tentu laku. Terus kemudian harga yang murah juga belum tentu laris manis, Bapak Ibu. Tempat yang strategis, nah ini yang kasus yang tadi Bapak Ibu sekalian, yang restoran tadi, restoran sama kafe. Restoran tempatnya strategis, dilewati oleh banyak orang, tapi belum tentu laris manis Bapak Ibu. Belum tentu laris manis. Kenapa? Karena biasanya promosinya kurang. Biasanya promosinya kurang. Udah layanannya bagus, produknya bagus, berarti yang harus ditingkatkan sebetulnya adalah aktivitas promosi. Apa manfaat promosi itu Bapak Ibu? Kita bisa ngasih tahu kalau bisnis kita itu ada Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, kolom yang ungu mana nih? Kolom yang ungu mana? Oh ya. Oh, kalau ya ini maksudnya kotak ini ya. Marketing mix Bapak Ibu. Ini ada konsep marketing mix, ada produk, ada place, produk. Jadi ada dalam marketing itu Bapak Ibu sekalian secara basic ada 4 hal yang mempengaruhi bisnis itu laris manis. Yang pertama produk, produknya harus berkualitas, produknya harus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan market. Yang kedua adalah price, harga, harga itu sesuai cocok dengan marketnya. Terus yang ketiga adalah tempat, mudah ditemukan produknya atau tidak, strategis tempatnya atau tidak. Yang keempat adalah aktivitas promosi termasuk program promosi itu sendiri. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, manfaat promosi yang lain adalah kita bisa ngasih tahu kalau ternyata kita itu nyediain kebutuhan mereka atau keinginan mereka. Bapak Ibu, coba diperhatikan di pinggir jalan, banyak sekali bisnis-bisnis yang kita tahu merek itu ada, kita tahu merek rukonya ada, labelnya apa namanya, bisnisnya ada, tapi kita nggak tahu layanannya apa. Kita nggak tahu produk yang dijual apa. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu yang kita sering menemukan tempat, ada rukonya, ada kiosnya, tapi kita nggak tahu yang dijual di sana itu ada apa aja. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, eh, ketika kita promosi, maka secara otomatis kita membedakan diri dengan kompetitor yang lain. Nah, buktinya apa? Buktinya ternyata tidak semua di antara kita itu melakukan promosi, Bapak Ibu. Artinya kompetitor kita juga mempunyai kondisi yang sama. Tidak semua melakukan aktivitas promosi. Nah, yang keempat Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah manfaat promosi itu meningkatkan penjualan. Bapak Ibu suka tidak suka Bapak Ibu, ya. Kondisi UMKM di Indonesia saat ini seperti ini Bapak Ibu. Ya, tantangan UMKM semakin tinggi tapi susah untuk masuk pasar digital. Ya, Mendagri mengatakan bahwa UMKM itu kurang promosi dan kurang inovasi.
Kemudian di harian Kompas dikatakan bahwa kendala pelaku UMKM itu pemasaran. Kendalanya itu pemasaran. Nah, di Daily Social survei 70% UMKM lokal di Indonesia kesulitan memasarkan produk. Nah, itu kondisi yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita terima Bapak Ibu sekalian bahwa kebanyakan UMKM Indonesia, ada puluhan juta UMKM di Indonesia, itu kurang atau aktivitas promosinya perlu ditingkatkan Bapak Ibu. Padahal apa namanya UMKM itu menyumbang pendapatan negara yang cukup besar Bapak Ibu sekalian, ya. Pada saat COVID kemarin yang bertahan itu justru yang UMKM ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri adalah sebuah brosur, ada sebuah brosur Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu, eh, brosur ini adalah sebuah alat promosi tradisional, konvensional yang sampai sekarang masih ada. Siapa yang bisnisnya Bapak Ibu sampai sekarang masih pakai brosur? Ada nggak? Bisnisnya yang sampai sekarang masih pakai brosur? Ada nggak Pak? Brosur malah jadi sampah di jalan. Betul, sepakat Bapak Ibu. Brosur malah akan jadi sampah. Lebih efektif di medsos. Joglo ada, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan digital marketing? Nah, kita akan coba bahas sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah promosi ke 300.000 orang. Ya, saya pernah promosi ke 300.000 orang hanya dengan angka 200.000 rupiah. Eh, Jadi saya sebar brosur secara online ya. Kalau dalam hal ini adalah data video. Saya sebar brosur dalam bentuk video. Videonya itu ditonton oleh 300.000 orang ya, dilewati ke 300.000 orang dan biaya hanya 200.000. Ini murah atau murah banget Bapak Ibu? Murah atau murah banget ini? Bayangkan kalau kita masih menggunakan pemasaran konvensional seperti kita memakai brosur tadi, Bapak Ibu. Biaya cetak dan biaya distribusi brosur itu butuh uang berapa? Bayangin Bapak Ibu sekalian. Kita butuh uang berapa untuk memasarkan produk tadi? Kita masarin masarin apa namanya? Sesuatu, kita butuh uang berapa gitu untuk memasarkan ke 300.000 orang. Pertanyaan selanjutnya berapa berapa banyak berapa lama kita menyebarkan itu? Itu akan lama banget dan butuh orang yang banyak banget Bapak Ibu. Biayanya nggak imbang. Saya promo di GoFood satu hari bisa 60.000 rupiah, mantap. Murah tapi UMKM masih mikir dengan ngeluarin nilai segitu, takutnya boncos ya. Takut itu Bapak Ibu biasanya karena kurang memahami. Nah, biasanya karena kurang paham. 300.000 double account atau fake account, double account atau fake account, saya nggak tahu. Yang penting 300.000 yang dicapai itu adalah akun Instagram dan Facebook yang dimiliki oleh orang-orang, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, walaupun angkanya itu semakin murah, Bapak Ibu, walaupun angka pemasaran melalui digital marketing itu murah banget, Bapak Ibu. Nah, ternyata masih banyak yang belum menggunakan digital marketing itu. Yang mana Bapak Ibu? Mungkin ada orang yang dia sudah dengar, tapi dia belum paham. Mungkin juga ada di antara kita sudah dengar, tapi pahamnya baru sedikit. Mungkin juga ada di antara kita sudah paham, tapi belum tahu caranya. Mungkin juga ada di antara kita sudah tahu caranya, tapi nggak praktek-praktek. Nah, Bapak Ibu yang mana? Satu, dua, tiga, atau empat? Sudah tahu tapi belum bisa praktek. Sudah dengar tapi belum paham. Nah, yang lain gimana? Bapak Ibu. Keempat-empatnya, mantap. Keempat-empatnya. Bapak Ibu sama seperti kita minum jamu, Bapak Ibu. Kita tahu jamu itu bermanfaat, tapi kita nggak minum jamu.
misalnya. Atau kita nggak tahu justru jamu yang pahit itu justru bermanfaat. Sudah tahu tapi belum mahir kalau iklan masih boncos. Siap. Ya, memang belajar itu pelan-pelan ya Pak Agus ya Pak Bagus ya. Saingan lokal makin masif. Iya, betul, saingannya makin aktif. Bapak Ibu, nah bicara tentang persaingan. Bapak Ibu suka nggak suka bisnis itu bersaing Bapak Ibu. Jadi kita harus bersaing. Bersaing dengan siapa? Bersaing dengan kompetitor. Ya, baik itu dari segi kualitasnya, ya, baik itu dari segi apapun lah tempatnya atau dia sudah menang sudah lama gitu ya, sudah lama banget dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita bersaing dengan waktu kita sendiri, Bapak Ibu. Kita itu bersaing dengan waktu kita. Semakin lama kita semakin tidak bergerak cepat kita, maka kita akan buang-buang waktu. Malah waktu kita habis begitu saja, kita nggak dapat apa-apa dari bisnisnya. Yang ketiga, kita bisa bersaing dengan kualitas. Ya, yang keempat, Bapak Ibu, kita bersaing dengan rasa malas. Rasa malas siapa? Rasa malas kita sendiri. Buat Anda yang sekarang, buat kita yang sekarang sudah tahu dan sudah paham digital marketing tapi belum praktek juga, maka yang ada itu berarti rasa malas untuk praktek. Yang sudah tahu tapi belum paham, yang kita bersaing berarti Anda bersaing dengan rasa malas untuk mencari tahu, memahami, ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak ya. Jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berkembang. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan di komen di klub di komentar. Bagaimana cara bisnis lokal agar cepat dikenal konsumen? Apakah harus dengan digital marketing? Pak Agus, saya pengen nanya ke Pak Agus dan Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau kita buka toko di pinggir jalan besar, gimana cara kita ngenalin ke orang? Gimana cara orang tahu kalau kita itu jualan jualan apa gitu? Gimana caranya orang tahu kalau kita jualan apa? Itu satu. Terus perbandingan yang tadi sudah saya sampaikan, ya sudah kita bahas bersama. Kalau kita pakai brosur, berapa banyak brosur yang akan kita cetak? Kalau kita pakai orang, berapa budget kita untuk bayar orang untuk promosi ke sebanyak-banyaknya orang? Nah, oleh karena itu, satu-satunya cara menurut saya yang saya alami saat ini, ya, yang saya lakukan saat ini, salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk promosi lokal adalah dengan digital marketing, Bapak Ibu. Dan lebih khusus lagi kita mantapkan lagi, selain kita perlu akun medsos, kita bisa mantapkan lagi dengan beriklan, Bapak Ibu. Beriklan untuk siapa? Untuk area lokal aja. Tadi di antara kita kan ada yang nanya tuh, kalau bikin medsos, tapi ternyata medsosnya yang nanya justru orang luar, ya, bukan 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 orang kita gitu, bukan orang yang ada di sekitar bisnis kita. Ya berarti kan di luar target. Nah maka itulah kenapa nanti di apa sesi selanjutnya saya akan rekomendasikan Bapak Ibu udah belajar iklan, gitu. Belajar iklan agar kita bisa banyak dikenal dan kita bisa mentarget orang-orang yang ada di sekitar kita. Medsos yang paling efektif yang mana untuk kuliner? Ya, untuk kuliner macam-macam ya, Bu Oka ya. Tapi yang paling populer saat ini ya Instagram bisa, TikTok juga bisa, Facebook juga bisa, ya. Pengguna pengguna medsos yang paling banyak kan ada IG, ada Facebook gitu ya. Malam ini apa diajarin sampai praktek? Nggak bisa waktunya mungkin kalau untuk praktek Bapak Ibu. Tapi nanti akan ada yang disampaikan ya, akan ada program tawaran dari saya. Cara ngiklan untuk tempat wisata lokal, targetnya turis luar kota ya. Bisa juga Pak John.
Berarti kalau kita ngiklan, ya kita ngiklan aja di luar kota. Luar kotanya luar kota mana dulu yang akan kita iklankan. Misalnya Pak John ada di Sumbar misalnya ya. Pak John ada di Sumbar ingin mentarget orang-orang Jakarta untuk pergi ke Sumbar. Ya udah, iklannya itu tayangin aja untuk orang-orang Jakarta. Apakah marketing lokal bisa dilakukan di semua medsos? Bisa Bapak Ibu, di semua medsos itu bisa. Tapi kalau saya lebih seringnya makainya Facebook dan Instagram, Bapak Ibu. Kalau melawan rasa malas buat konten, karena saya orangnya introvert juga. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau nggak bisa bikin konten, hire orang untuk bikin konten. Kalau nggak bisa, kalau malas juga bikin konten, hire orang untuk bikin konten. Pak, kalau seandainya kita pengen bikin konten, tapi nggak mau sering-sering, tapi eh, pengen langsung promosi, gimana caranya? Lagi-lagi diiklanin Bapak Ibu. Ya, diiklanin. Nanti saya akan coba liatin ya medsos saya seperti apa. Bagaimana dengan bisnis makanan dengan sistem PO? PO dulu baru dibuatkan. Bagaimana meningkatkan PO? Diiklanin, Pak. Ya, diiklanin, Pak, diposting, Pak, di IG ya. Eh, saya melihat ada IG yang dia itu mesennya makanan catering ya, makanan catering ya, dia cukup rajin aja posting di IG, posting makanannya, posting PO-nya gitu ya. Dia posting aja terus. Ya, pertanyaannya kalau seandainya kita terbatas tuh buat posting-posting, nggak bisa kita posting setiap hari, nggak ada SDM-nya dan lain-lain, iklanin aja Pak ya, karena iklan itu sudah pasti diposting. Siapa yang posting? Ya mesin yang posting. Dalam hal ini karena lingkup kita adalah sosial media, ya sosial media yang bersangkutan yang posting. Jadi kita bayar, kita minta mereka untuk menyebarkan iklan kita. Bagaimana cara beriklan yang efektif? Apakah ada waktu tertentu untuk iklan? Nah, kalau kita sudah jalan dengan iklan sosial media, on 24 jam nggak ada masalah Bapak Ibu. Bisa. Kami baru pasang nama karena arahan kita memang lokal. Gus, Pak Agus harus pasang nama. Jangan lupa juga Pak, daftarin di Google ya Pak. Kami baru pasang papan nama, daftarin di Google juga. Bagaimana cara buat IG Ads-nya Pak? Siap, nanti bisa belajar. Cara beriklan lokal gimana? Siap, nanti kita bisa ajarin Pak. Nanti di program yang nanti akan saya tawarkan. Bagaimana menganalisa iklan kita? Nah, oke, nanti juga bisa belajar. Objektif yang dipakai Pak untuk local ads, nanti juga bisa kita belajar. Pesaing sekarang banyak yang iklan, artinya konsumen jenuh lihat iklan, jadinya diabaikan. Gimana? Nah, seberapa banyak Bapak Ibu bisnis yang beriklan Bapak Ibu? Pasarnya banyak banget. Seberapa banyak? Makanya itulah kenapa kalau kita dalam beriklan itu salah satu kunci yang memegang andil besar adalah konten iklannya. Jadi konten iklan perlu kita perhatikan agar kontennya menarik, agar kontennya efektif, langsung nendang. Jos. Bikin konten sekarang bisa pakai AI. Siap, betul Pak. Bisa pakai AI. Iklan PO, gimana memastikan konsumen tidak berubah pikiran atau cancel, mengagalkan pesanan? Caranya Pak, diarahkan untuk segera transfer. Diarahkan untuk transfer. Nah, kalau uniknya kalau bisnis lokal lagi, Bapak Ibu, ya kalau kalau lokal itu kan artinya nggak jauh, artinya nggak jauh dengan lokasi bisnis kita. Nah, jadi selain kita bisa minta transfer, ya kita juga bisa arahkan mereka untuk datang aja Pak langsung ke workshop ya, datang aja langsung ke toko, datang aja langsung ke resto dan lain sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu. Diajarin pakai AI nggak? Belum Pak, tapi nanti sambil jalan bisa dibelajar. Lokal maksudnya radius berapa kilometer? Kalau dalam iklan Pak, kalau kita beriklan, kita bebas mau menentukan berapa kilometer Pak, minimal satu mil, minimal 1 mil. Eh, Bagaimana membedakan marketing dan selling secara digital? Kalau selling itu
intinya adalah buru-buru untuk dapetin penjualan, Pak. Kalau marketing belum tentu. Contoh kayak iklan kita yang ada di dalam iklan yang kita lihat di TV-TV, Pak. Iklan Marjan. Dari iklan itu kita diminta untuk langsung belanja nggak? Enggak kan? Tapi kita diingatkan bahwa oh ini ada bentar lagi Ramadan, bentar lagi Idul Fitri, Lebaran, ada Marjan nih. 1 mil kurang Pak, minimal 50 kilometer dari pusat bisnis. Bisa Pak Taufik, bisa banget Pak Taufik, 50 kilometer. Nanggung Pak, kalau radius 50 kilometer, bikin satu provinsi aja Pak. Karena 5 provinsi bisa satu provinsi. Apakah radius iklan bisa di-adjust? Bisa. Bisa. Jadi bukan di random. Nah, kalau random itu Pak, kalau random itu berarti pengaturannya belum benar ya. Kalau random itu berarti pengaturannya belum benar. Jadi kita bisa ngiklanin di radius yang bisa kita atur sendiri Bapak Ibu. Pengaturannya bisa sampai di level kecamatan, bisa sampai di level perumahan. Nah, tergantung dari maps-nya nanti Bapak Ibu. Iklan mana yang efektif? IG, FB atau TikTok? Nah, Bapak Ibu tergantung dari pasarnya. Iklan mana yang efektif? Kalau TikTok itu kebanyakan produk-produk yang untuk Gen Z, Gen Z, Gen Alpha, anak-anak belasan tahun gitu ya. Anak-anak belasan tahun tuh apa namanya? Itu bisa apa namanya? Bisa efektif tuh di TikTok. Atau emak-emak juga bisa. IG dan FB itu rata-rata di atas 30 ya. Penggunanya itu di atas 30 tahun. Apakah diajarkan cara membuat konten iklan yang menarik? Yes. Nanti kita bahas. Bagaimana cara mengclosing khusus jamaah umroh? Tipsnya, jamaah umroh yang saya tahu itu jarang yang langsung closing ya, langsung closing setelah beriklan. Yang saya tahu ini dilihat dari pengalaman-pengalaman orang, tapi saya sendiri belum pernah ngiklan untuk jamaah umroh, Bapak Ibu. Nah, tapi karena umroh itu adalah produk apa namanya? Produk mahal, ya, orang butuh percaya dengan kita. Orang butuh trust dulu dengan kita, orang butuh chit chat dulu, diskusi dulu dengan kita dan lain sebagainya. Apakah nanti ada rekaman untuk program premiumnya? Nanti insya Allah ada rekaman. Biaya iklan marketing apakah sistemnya paid per click atau gimana? Jadi kita atur sendiri anggarannya Pak Nur Rahman. Untuk iklan Facebook dan IG itu minimal per harinya 17.000. Kurang lebih $1 lah, ya 17.000 atau 20.000 lah kira-kira. Untuk satu ads ya, satu iklan per hari. Nah sarannya kalau kita iklan lokal itu iklannya jangan 1 hari 2 hari Pak. Kalau iklan lokal. Nggak apa-apa budgetnya minim, nggak apa-apa budgetnya hemat, tapi kita ngiklannya lama, jadi biar orang lihat terus. Oke, closing jamaah umroh seminar kayak gini ya bagus. Saya udah ikut beberapa webinar, baru kali ini webinarnya dibaca chat satu-satu. Oke, mana yang lebih spesifik target audience? Atau biarkan lebih luas ya, kita bikin spesifikkan target audience atau bikin lebih luas. Kalau untuk area lokal Pak, Bapak Ibu, untuk area lokal disarankan nggak usah dibikin spesifik lagi ya, disarankan nggak usah terlalu spesifik. Misalnya spesifik minat nggak usah, jadi cukup aja kita atur usianya usia berapa, ya udah biarin aja ya. Kalau bahasa lainnya itu broad ya, bahasa lainnya itu broad. Oke, ya beda halnya kalau kita make ngiklan untuk online shop ya. Online shop itu berarti kita itu targetingnya se-Indonesia ya, itu berarti kita perlu bikin spesifik. Walaupun sekarang Facebook dan Instagram itu mengarahkannya menggiring kita untuk bikinnya nggak spesifik pun nggak masalah, yang penting kontennya bagus. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Makanya Bapak Ibu, mari kita belajar bareng-bareng Bapak Ibu, ya. Mari kita belajar bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai marketing, digital marketing bisnis lokal, maka yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah daftarkan bisnis Anda di Google. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, sudah daftarin bisnisnya di Google atau belum? Ya, sudah daftarin belum bisnisnya di Google? Jadi kalau kita searching di Google itu muncul tempat usaha kita. Nah, kalau belum, daftarin Pak. Pak Surono, daftarin Pak. Ya biar apa? Biar orang lihat bisnis kita di mana. Kita bisa tampilkan foto-fotonya. Kita bisa posting video juga di sana. Kita bisa cantumkan alamat. Jadi kalau orang mau ke tempat kita ya tinggal share log aja Pak. Ya jadi orang tinggal share log, orang bisa datang ke tempat kita. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bikin akun medsos untuk bisnis Anda. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu belum punya akun medsos, saran saya bikin Bapak Ibu. Saran saya bikin. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga, Bapak Ibu, rawat akun medsosnya setiap hari. Rawat akun medsosnya setiap hari. Nah, dirawat ini Bapak Ibu, ya kalau kita bicara ideal ya organik, ya berarti kita kita bisa posting itu setiap hari. Bahkan ada beberapa yang yang punya standar posting di medsos itu 5 kali sehari, ya tiga kali sehari, 5 kali sehari, agar medsosnya lebih banyak dikenal orang lagi. Nah, terus bisa juga kita ngiklan, tapi iklannya pakai iklan itu ada dua versi Bapak Ibu. Iklan sosial media untuk promosi. Iklan sosial media itu ada dua versi sekarang yang ada. Versi yang pertama adalah kita ngendorse ke influencer. Kita ngendorse ke influencer. Nah, kalau kita konsekuensinya ngendorse berarti apa Bapak Ibu? Berarti kita harus siapkan budget untuk influencernya. Nah, adakah di antara Bapak Ibu sekarang yang sudah ngendorse ke influencer? Ada nggak? Pertanyaan saya berapa banyak berapa duit yang keluar untuk sekali endorse? Berarti kalau kita endorse ke influencer ya berarti kita harus spending duit juga. Minimal 3 juta Pak sampai 10 juta. Banyak mahal banget. Ada tapi belum efektif. Nah, bisa jadi ini fakta, bisa jadi influencer yang dimaksud adalah influencer yang dia tidak spesifik. Ya namanya influencer Bapak Ibu ya dia ngikutin followersnya dia. Dia posting untuk followersnya. Dia posting sesuai dengan bagaimana algoritma itu nyebar. Nah, kalau dengan iklan, Bapak Ibu, iklan versi kedua, saya pernah pakai 3 juta, targetnya emak. Gimana Pak Taufik? Hasilnya gimana? Bagus nggak? Targetnya bagus nggak? Nah, versi yang kedua, Bapak Ibu, versi yang kedua, kita ngiklan, tapi ngiklan sendiri. Jadi kita nggak pakai influencer. Nah, kalau iklan sendiri, yang nantinya akan saya tawarkan untuk diajarkan, Bapak Ibu, kita bisa ngiklan untuk area kita sendiri. Jadi apa namanya iklan itu fokus untuk area bisnis kita. Kalau bisnis kita ada di area Bogor misalnya, ya udah bisnisnya diiklanin di Bogor aja, jangan iklannya jangan muncul di Jakarta. Jangan muncul di Jakarta, karena kalau muncul di Jakarta kita akhirnya buang-buang duit Bapak Ibu. Ya kita ngiklan tapi yang lihat orang Jakarta, padahal bisnisnya kita bukan di Jakarta. Saya ngiklan di Bogor, bisnis saya di Bogor, tapi ngiklannya di Padang. Saya ngiklan bisnis saya di Bogor, ngiklannya di Papua. Ya buang-buang duit Bapak Ibu. Nah makanya versi yang kedua ini adalah kita bisa ngiklan ke area sempit ya, area yang sempit. Bahkan untuk area kecamatan kita juga bisa beriklan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu sosial media itu perlu diiklankan Bapak Ibu?
Ada beberapa kondisi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa alasan kenapa sosial media itu perlu diiklankan. Yang pertama adalah jangkauan sosial media itu lebih luas. Jangkauan sosial media lebih luas, melebihi jangkauan manusia. Nah, gitulah ekstrimnya kira-kira begitu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, saya bisa menjangkau dengan uang 200.000, saya menjangkau iklan saya muncul di 300.000 orang Bapak Ibu. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, nggak ada orang kalau kita nyebar brosur, berapa banyak orang yang harus nyebarin brosur itu sebanyak 300.000 orang. Itu berarti kurang lebih satu kota itu ya. Satu kota atau mungkin satu kecamatan atau beberapa kecamatan dikumpulin 300.000 orang, satu orang harus nyebar kan nggak mungkin, Bapak Ibu ya. Jadi jangkauannya lebih luas kalau kita bisnis kita diiklankan. Yang kedua, Bapak Ibu, biayanya relatif lebih murah. Biayanya relatif lebih murah. 200.000 Bapak Ibu dapat 300.000 orang yang diiklankan, yang mendapatkan, yang muncul tayangan iklan saya. Sama seperti apakah semuanya ngelihat banget Pak iklannya? Sama aja kayak kita ngiklanin sebar brosur Bapak Ibu. Saat kita nyebar brosur, apakah orang yang selalu akan megang brosur itu paling pegang kemudian buang, benar nggak? Nah, tapi Bapak Ibu, biaya yang kita keluarkan jauh lebih murah ketika kita menggunakan media sosial, iklan di media sosial. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, mengapa perlu medsos kita itu perlu diiklankan? Karena kita nggak perlu punya followers banyak, Bapak Ibu. Jadi kalaulah seandainya sekarang kita medsos kita sudah ada, tapi kita belum sempat untuk merawatnya, tapi kita belum sempat untuk posting itu setiap hari dan lain sebagainya. Nah, walaupun itu belum ada, iklan kita tetap jalan. Walaupun followers kita sedikit, iklan kita tetap jalan Bapak Ibu dan bisa menjangkau banyak orang. Yang keempat Bapak Ibu, yang keempat, mengapa media sosial kita itu perlu diiklankan? Karena kita tidak perlu bayar influencer terus-menerus. Oke lah kita kerjasama dengan influencer. Kita ambil keahlian videonya, keahlian editingnya influencer itu. Tapi ketika kita ingin beriklan, bisa saja iklan video dari influencer itu kita iklankan. Iklan medsos harus pakai nama pribadi atau nama perusahaan toko. Ya, ini nanti kita bahas ya. Oke. Oke, ya tidak perlu bayar influencer terus-menerus ya. Kita sesekali nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Sesekali nggak apa-apa untuk meningkatkan followers kita, untuk meningkatkan penyebaran. Tapi bedanya tadi kalau influencer itu dia cenderung menyebar, meluas dan tidak terkontrol. Ini iklan dilihat sama siapa aja. Tapi kalau ketika kita beriklan, kita bisa klaster iklan itu muncul ke wilayah tertentu saja. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima, kita nggak perlu khawatir lagi untuk dengan algoritma. Ya, misalnya kalau kita posting sesuatu, kira-kira bakal viral nggak ya? Nah, viral itu Bapak Ibu, itu kan tergantung algoritmanya Facebook, tergantung algoritmanya Instagram, bakal viral atau enggak, menarik atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita beriklan, kita nggak perlu khawatir lagi dengan algoritma itu, tinggal bayar iklannya tayang ke banyak orang. Ya, tinggal bayar iklannya tayang ke banyak orang. Oke, Bapak Ibu, silahkan diperhatikan ini medsos saya, Bapak Ibu. Kelihatan jelas nggak ya? Jelaskah, Bapak Ibu? Terlihat jelaskah? Kurang jelas. Oke, saya coba ini ya. Saya coba perbesar ya, Bapak Ibu. Bentar, stop dulu. Nah, tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita beriklan di apa namanya di media sosial, ya itu nggak perlu apa namanya tidak perlu followersnya banyak Bapak Ibu. Tinggal kita bayar iklannya, bisa langsung kita bayar iklan bisa langsung bisa. Oke, terlihatkah Bapak Ibu?
Kurang jelas. Oke, ini jelas nggak Bapak Ibu? Jelas? Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Mohon direspon. Nah, Bapak Ibu sekalian coba perhatikan Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan terbaca ini ya. Sudah cukup jelas ya. Bapak Ibu, ini adalah akun media sosial saya. Media sosial saya secara pribadi ya. Ini akun medsos saya secara pribadi. Saya baru mau mulai nih untuk bangun medsosnya. Ini saya baru mau mulai Bapak Ibu untuk bangun medsosnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun follower saya 429 followers, tapi ternyata Bapak Ibu, saya bisa ngiklan Bapak Ibu, dan iklan saya, postingan saya tayang di beranda Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu daftar. Ya, artinya Bapak Ibu ketika kita beriklan, nggak mesti followers kita banyak. Nggak mesti followers kita banyak. Nggak mesti apa namanya engagementnya bagus. Lihat Bapak Ibu, sementara ya, ini sementara. Postingan saya baru ini Bapak Ibu sekalian. Pak, kalau seandainya kita pakai medsos ya, rawat apa namanya medsos itu secara organik perlu nggak? Perlu Bapak Ibu, perlu. Bapak Ibu sekalian ya, ini saya baru mau bangun Bapak Ibu. Saya baru mau tobat ceritanya bahwa apa namanya ya bangun aset digital itu penting. Bangun followers itu penting Bapak Ibu, ya, penting. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, nah ini ada rekomendasi Bapak Ibu sekalian, rekomendasi platform iklan untuk UMKM. Ya, saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, Bapak Ibu, kalau ingin beriklan, bisa dimulai iklannya di Meta. Ya, apa itu Meta? Meta itu adalah holdingnya dari Instagram dan Facebook. Sebetulnya ada lagi nih, holdingnya dari apa namanya? Holdingnya dari WhatsApp, ya, holdingnya dari Twitter juga. Jadi Meta itu grupnya banyak Bapak Ibu. Nah, sekarang yang saya maksud adalah kita bisa beriklan di Meta yang menjangkau di Facebook dan Instagram. Nah, kenapa kita menggunakan Meta, platform iklan Meta ini untuk UMKM Bapak Ibu untuk beriklan? Karena karena jangkauan dari apa? Karena pengguna dari Facebook dan Instagram itu banyak banget Bapak Ibu. Jangkauannya itu banyak banget. Eh, pengguna media sosial terbanyak di Indonesia itu Facebook dan Instagram. Ya, Facebook dan Instagram terus diikuti oleh TikTok, ya WhatsApp paling tinggi, WhatsApp, Facebook dan Instagram. Terus yang kedua, Bapak Ibu, tersedia data iklan yang cukup komplit, Bapak Ibu, sehingga kita bisa memudahkan untuk evaluasi kinerja iklan kita. Iklannya bagus atau enggak. Saya pengen nanya Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah iklan dari bus pos Instagram? Ada nggak? Dari bus pos Instagram ada nggak? Adakah di antara Bapak Ibu yang sudah pernah iklan dari bus pos? Bus pos itu dari Instagram. Jadi ada tombol biru bus pos dalam postingan kita, kita klik, itu kita bisa nyebarin iklan. Oke, kalau ada Bapak Ibu, yang kita maksud di sini bukan iklan dari bus pos ya, tapi kita ngiklannya dari bisnis manager. Nah, kita ngiklannya dari bisnis manager. Apakah dari sana nggak bagus, Pak? Bagus-bagus aja, bisa aja. Karena ada yang terbukti bagus di sana. Tapi kita ingin nanti akan pakai bisnis manager ya. Udah sering iklan lewat FB bisnis manager boncos. Wah, memang itu dilemanya ya, Pak ya. Kalau apa namanya ngiklan itu. Oke, terus kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita bisa targeting iklan berdasarkan jenis kelamin bisa, usia bisa, minat bisa, lokasi dengan radius tertentu bisa, seperti yang saya sampaikan tadi.
Terus di platform ini biaya iklannya itu mulai dari 17.000 per hari dan lain sebagainya. Ya, saya sendiri Bapak Ibu sudah belajar ngiklan itu sekitar dari 2015. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan masih bagus-bagus. Oke, terus, nah, Bapak Ibu, saya ingin ngasih tips Bapak Ibu, kunci sukses iklan marketing lokal menggunakan Meta Ads. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kalau kita ngiklan, kita harus tahu tujuan yang ingin dicapai itu apa. Apakah tujuannya itu orang nonton video yang banyak, ya, sering nonton video kita, atau ingin orang menghubungi kita. Nah, itu beda-beda tuh tujuannya. Tergantung tujuan yang kita inginkan. Yang kedua adalah kita harus paham fitur-fitur canggih yang ada di Meta Ads dan bagaimana cara memanfaatkannya. Yang ketiga, kita paham indikator keberhasilan dari iklan. Kita paham indikatornya apa saja yang harus dicek dan lain sebagainya. Yang keempat, kita paham cara bikin konten yang relevan dan berkualitas. Kita paham cara bikin konten yang relevan dan berkualitas. Yang kelima, ya, karena sekarang era konten ya Bapak Ibu ya. Kalau kontennya itu tidak relevan, kita pengen ngiklanin apa namanya? Iklanin makanan tapi malah yang ditampilin dalam iklannya itu iklan berhubungan dengan laundry yang kan nggak nyambung, nggak relevan gitu ya. Terus kemudian kita mentarget orang-orang yang ada di sekitar bisnis kita aja. Ya, lagi-lagi saya sampaikan kalau kita ngiklan area bisnis kita itu di Depok, ya udah Depok aja yang kita target. Atau kalau layanannya itu Jabodetabek, ya udah kita iklannya Jabodetabek. Nah, ini tergantung dari cakupan layanan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, iklankan secara terus-menerus konstan. Karena kalau iklan lokal Bapak Ibu, iklan lokal itu berarti orang perlu tahu lebih banyak mengenai bisnis kita. Orang perlu tahu lebih banyak dan lebih sering mengenai bisnis kita. Bapak Ibu pernah dengar nggak ada konsep repetisi? Kalau terus-menerus boncos juga ya buat iklan. Lah tergantung Pak. Lagi-lagi kan tergantung mindsetnya seperti apa, tujuannya iklannya apa gitu ya. Bapak Ibu ada konsep repetisi namanya. Apa itu repetisi? Semakin sering kita mengulang, semakin sering kita ingat. Sama seperti hafalan Bapak Ibu. Semakin semakin sering kita mengulang-ulang membaca Al-Qur'an misalnya, lama-lama itu akan hafal. Lama-lama akan hafal. Sama juga prinsipnya ketika kita hafalan pelajaran yang lain misalnya sama aja. Dan itu juga bisa diaplikasikan, diimplementasikan dalam bisnis kita. Semakin sering orang lihat bisnis kita, semakin sering orang lihat apa namanya iklan kita, maka bisnis kita akan diingat, mudah diingat dan dikenal oleh orang lain. Bayangkan Bapak Ibu kan kita pengennya kalau kita bisnis lokal ini, kalau kita kalau orang misalnya saya penyedia laundry, jasa laundry. Kalau ada orang di sekitar saya pengen ngelondri, ya udah ingatnya Laundry Hanif. Kalau ada orang di sekitar saya temannya atau keluarganya pengen ngelondri, ya udah mereka akan rekomendasikan ke Hanif aja tuh, Laundry Hanif. Nah, gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, mau nggak Bapak Ibu diajari caranya dan didampingi? Nah, ini buat yang mau-mau aja. Buat yang mau-mau aja. Mau nggak Bapak Ibu diajari caranya dan didampingi? Ini buat pemula ya Bapak Ibu ya. Yang mastah-mastah mohon izin dulu mastah ya. Suhu-suhu mohon izin dulu. Nah ini pengen ngajarin untuk teman-teman yang pengen tahu caranya. Oke? Ada rekamannya kan Pak? Ada rekamannya, rekaman ini. Rekaman nanti, rekaman kelasnya ada. Tapi rekaman malam ini nggak janji ya. Bisakah iklan? Oh, nanti dulu ya, kita selesaikan dulu. Baik Bapak Ibu, sebentar ini ada yang menghalangi.
Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk gabung di kelas marketing lokal. Ya, saya pengen ngajak Bapak Ibu, ayo kita semuanya, kalau Bapak Ibu pengen serius pengen belajar, nggak ada teman buat belajar, ayo kita belajar bareng-bareng Bapak Ibu, kita belajar bersama di kelas marketing lokal ini. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Tujuan sederhana saya cuma begini Bapak Ibu. Jangan sampai bisnis Bapak Ibu bangkrut. Jangan sampai bisnis kita semua bangkrut hanya karena kita kurang promosi Bapak Ibu. Gitu aja. Hanya kita karena kurang promosi. Kita udah jelas-jelas mempersiapkan produknya secara berkualitas, layanannya, jasanya secara berkualitas, tapi karena aktivitas promosinya kurang, jangan sampai kita bangkrut ya. Makanya dalam 4P itu jangan sampai kita hilangin tuh salah satunya. Ya, makanya kita harus optimalin juga untuk promosinya. Saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk gabung di kelas marketing lokal. Bapak Ibu, cara belajarnya blended istilahnya. Blended itu kita gabungkan. Ada 3 gabungan yang kita berikan. Yang pertama adalah kita belajar lewat live, ya live seperti ini. Kemudian kita juga akan siapkan video untuk pembelajaran, yang mana video ini bisa diakses nanti, terutama untuk video-video yang sifatnya teknis ya, teknis. Teknis seperti tutorial, setelah ini stepnya apa, dan lain sebagainya, itu nanti dijelaskan dalam bentuk video. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan live, nah itu nanti akan tergantung dengan jaringan, ya kalau jaringannya jelek, akhirnya kita tidak optimal. Terus kalau tutorial, berarti kan kita bisa ulang-ulang lagi tuh, waktunya kita bisa ulang-ulang lagi. Oke. Ya, kemudian ada grup support. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan dikumpulkan dalam sebuah grup support. Ya, jadi kita bisa saling tanya, saling support satu sama lain, termasuk dengan teman-teman kita. Apalagi yang di grup ini kan yang hadir pada malam hari ini banyak banget tuh. Yang hadir ada yang dari Merauke, tadi ada yang hadir, ada yang dari Batam juga hadir, dari berbagai penjuru Indonesia hadir. Nah, nanti kita bisa bergabung dalam satu grup itu, grup support itu. Mudah-mudahan dalam grup support itu kita bisa saling sharing ya. Jadi biar kita UMKM ini bisa bertumbuh bersama ya. Kemudian Bapak Ibu, pelajaran yang akan diajarkan secara umum begini Bapak Ibu sekalian ya. Kita ada nanti di pertemuan live-nya itu nanti akan ada petunjuk belajar, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara prakteknya. Kemudian juga kita akan belajar Bapak Ibu strategi bisnisnya, strategi iklannya. Ya, jadi Bapak Ibu saya coba kelompokkan ini menjadi 4 kelompok. 4 kelompok bisnis. Yang pertama adalah bisnis yang belum aktif, yang sosmednya belum aktif, belum punya juga. Belum punya dan belum aktif. Nah, ini strateginya beda nih. Ini punya strategi sendiri. Ya, jadi apa namanya? Timnya belum ada. Ya, karena timnya belum ada, bisa nggak diiklanin? Bisa. Kita sendiri yang iklanin, biarin aja iklan itu jalan. Yang kedua, bisnis yang ingin dapetin kontak dan transaksi. Nah, ini kelompok yang kedua nih. Nah, kelompok yang kedua ini biasanya sudah punya tim. Kalau sudah punya tim, nanti kita punya strategi yang lain. Bisnis yang ketiga, strategi yang ketiga, bisnis yang ingin membangun akun branding di Instagram. Nah, kayak misalnya kayak tadi tuh, kayak saya baru mulai itu ya. Kalau mau diiklanin, ada lagi strateginya. Yang keempat, strategi untuk bisnis yang membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai produk atau layanannya. Jadi nanti ada lagi strateginya. Nah, kemudian kita juga akan belajar meta ads dari basic. Jadi ini dari awal banget, dari pengenalan ya. Kita ajarkan dari pengenalan, bagaimana setupnya di awal dan lain sebagainya. Terus kita akan coba menjalankan iklan di meta ads ya. Kita akan membaca dan mengevaluasi iklan di meta ads, belajar membaca dan mengevaluasi iklan. Terus kita juga nanti juga saya akan ajarkan Bapak Ibu caranya ngintip kompetitor. Caranya ngintip kompetitor. Mau nggak Bapak Ibu tahu iklan kompetitor itu kayak gimana? Jadi biar kita bisa belajar. Jadi saya akan ajarkan Bapak Ibu cara ngintip iklan kompetitor. Jadi biar kita bisa
nggak kalah-kalah amat gitu ya, tahu kekuatan lawan sehingga kita bisa memperbaiki dan kita lakukan inovasi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dari empat kelompok tadi, Bapak Ibu yang di atas ini, Bapak Ibu termasuk yang mana? Yang pertama kah belum aktif, belum punya? Yang kedua kah? Yang ketiga kah? Yang keempat kah, Bapak Ibu? Nah, nanti silakan di di apa namanya? Di assessment sendiri ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini dalam rencana saya. Jadi selain yang apa namanya? Layanan yang tadi, saya juga akan berencana untuk membuat layanan support. Ya, jadi layanan support ini berupa materi, ada materinya, ada penugasannya, ada remindernya. Jadi biar pelatihannya juga efektif. Nah, ini di setting untuk 1 bulan, selama 1 bulan. Jadi harapannya Bapak Ibu ngerjain yang kayak begini, nanti kalau kalau email ini sudah support, ya sudah selesai saya bangun. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi trigger kepada Bapak Ibu untuk untuk apa namanya memudahkan untuk mempercepat belajarnya. Kadang-kadang kalau nggak dikurungin waktunya, Bapak Ibu misalnya 1 bulan nggak dikurungin nih waktunya 1 bulan, nanti akhirnya loss. Ujung-ujungnya akan jadi kursus yang dimuseumkan aja. Bapak Ibu, ini fun fact Bapak Ibu sekalian, faktanya Bapak Ibu masih sedikit UMKM yang menggunakan iklan untuk promosi, dikit banget Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu cek nanti di lokal seperti apa teman-teman atau kompetitor Bapak Ibu yang sudah ngiklan ada berapa orang. Ya, ini beda dengan iklan yang muncul di halaman biasa ya Bapak Ibu. Ya, yang muncul itu kan kebanyakan iklan-iklan online shop. Nah, ini yang maksud saya itu UMKM yang ada di sekitar kita. Yang kedua Bapak Ibu, for your information juga, ya sekedar Bapak Ibu tahu, jarang ada program kursus untuk marketing bisnis lokal ini jarang ada. Jarang banget ada program khusus untuk marketing bisnis lokal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini peluang untuk Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu kita belajar bareng ya, jangan sampai Bapak Ibu disalip sama kompetitor ya karena nunda untuk belajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ini kan sejak COVID ya kita harus dipaksa melek dengan digital. Nah, kalau sampai sekarang setelah 4 tahun kita belum apa-apa ya waktunya sekarang Bapak Ibu. Jangan nunda lagi. Waktunya sekarang, sekarang kita udah kita harus belajar. Nah, nanti kita mudah-mudahan bisa jadi bekal kita nanti, bekal bisnis Bapak Ibu. Bukan hanya untuk bisnis sekarang, tapi kalau Bapak Ibu ada bisnis-bisnis selanjutnya, mudah-mudahan jadi bermanfaat. Nah, Bapak Ibu sebagai gambaran, Bapak Ibu sekalian tahun 2014 saya join komunitas internet marketing bayarnya 4 juta. Saya tahun 2015 ikut pelatihan Meta Ads didampingi 1 bulan itu 14 juta. Nah, sejak 2015 saya cukup banyak ikut pelatihan yang berhubungan dengan Meta Ads, baik itu berupa e-course-nya, berupa e-book-nya, atau email series dan lain sebagainya, ya sudah banyak. Kemudian sudah punya banyak pengalaman untuk rugi juga. Sejak pandemi kemarin hampir 100% aktivitas saya WFH, ya saya keluarnya kadang-kadang kalau ngajar aja di kampus. Jadi utamanya itu adalah menjalankan iklan di Meta Ads. Nah, sejak pandemi iklan saya sudah lebih dari 500 juta yang dikeluarkan untuk biaya iklan. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ikut program ini, benefit untuk Bapak Ibu adalah Bapak Ibu nggak perlu ngeluarin uang sebanyak tadi, sebanyak itu. Bapak Ibu juga nanti akan punya teman belajar tempat bertanya. Kalau seandainya sekarang boncos, ya yuk kita sama-sama belajar bareng. Bukan berarti saya paling pintar Bapak Ibu, ya tapi nanti kita sama-sama belajar bareng. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa bergabung dengan pebisnis lain se-Indonesia untuk saling sharing dan saling support. Nah, yang begini-begini Bapak Ibu, itu nggak bisa diuangkan. Nah, ini nilainya tak terhingga Bapak Ibu. Ya, kalau kita dapat komunitas yang positif, itu insya Allah itu tidak terhingga. Nah, jika semua ini bisa, ilmu ini bisa apa namanya membuat bisnis Anda berkembang di masa yang akan datang, Anda bisa menjalankan Meta Ads, promosi 24 jam nonstop.
ke sebanyak-banyaknya orang, Anda bisa berpotensi meningkatkan penjualan, Anda bisa gunakan juga untuk berbagai bisnis Anda yang lain. Kira-kira Bapak Ibu berapa investasi yang pantas? Rasanya apa namanya? eh, sangat berharga, sangat berharga dan sangat sayang untuk kita lewatkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu dapatkan diskon spesial dengan menggunakan kode kupon 51% menjadi 583.100 Bapak Ibu dari normal 1.190.000 ya. Bapak Ibu sekalian, link pendaftaran saya akan share ya. Saya akan share di apa namanya? Akan ada yang share di link di chat, link chat dan di grup. Silahkan Bapak Ibu cek. Kemudian ini juga linknya ada di sini. Mohon maaf. Oke ya, Bapak Ibu berhak mendapatkan kupon diskon ya 51%. Ini nanti halamannya akan seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Linknya sudah ada di grup kah? Sebentar, linknya sudah ada di grup kah? Oke, Bapak Ibu silakan dicek Bapak Ibu sebentar ya. Saya ambil dulu ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti di sini di halaman pendaftaran Bapak Ibu akan ada melihat angka di bawah dan kemudian Bapak Ibu sekalian eh, bisa memasukkan kode kupon ya, bisa memasukkan kode kupon di bagian kupon, di bagian kupon. Nah, oke, silahkan di kolom chat Bapak Ibu, silahkan di kolom chat Bapak Ibu berhak mendapatkan diskon 51% hanya untuk registrasi malam hari ini ya. Silakan Bapak Ibu registrasi malam hari ini, daftar malam hari ini, bayar bisa malam hari ini atau besok. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, silakan bisa daftar di kolom komentar ya. Di kolom komentar sudah ada linknya, di grup juga sudah ada linknya. Silakan di post di apa namanya? Silakan mendaftar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya co- coba buka mic ya. Mic-nya dibuka. Up. Oke, silakan ada pertanyaan Ibu Helmi ya, Helmi Suhaimi. Silakan dibuka mic-nya. Silakan dibuka mic-nya. Saya stop share dulu ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Kode diskon belum kelihatan, kode diskonnya 51%. 51, kode diskon 51%. Nah, coba kode diskon 51%. Kode diskonnya nih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Pak Su, Pak Helmi, silakan Pak Helmi, silakan dibuka mic-nya, dibuka kameranya kalau bisa. Saya izin minum ya Bapak Ibu. Bismillah. Oke, silakan. Biaya barusan ngantuk. Oke, biayanya setelah diskon Pak itu 580.000 ya. Setelah diskon 580.000. Silakan masukkan kupon diskonnya 51% ya. Masukkan kupon diskonnya 51%. Untuk mendaftar silakan bisa klik link di bawah ini ya. Nah,
Oke, bisakah ada pertanyaan di kolom komentar ya. Biayanya berapa? Biayanya saya share lagi ya. Saya share lagi. Nah, biayanya 583.000. Setelah diskon mendapatkan kode diskon 51% ya, menggunakan kode diskon 51% Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan, ini kode diskon sudah kelihatan. Biaya, metode kalau belum bisa mendaftar hari ini apakah bisa hari lain? Bisa Pak Surono ya. Kalau saran saya daftarin dulu aja mumpung kuponnya berlaku malam ini, tidak harus langsung dibayar pada malam hari ini ya. Tidak harus dibayar pada malam hari ini, besok bisa dibayar. Insya Allah kelasnya kita mulai hari Minggu ya. Insya Allah kelasnya kita mulai di hari Minggu. Kemudian metode pendampingan belajarnya seperti apakah nantinya ya. Sekarang Bapak Ibu metode belajarnya ada kita menggunakan blended learning ya, kita pakai live live Zoom seperti ini. Kita juga menggunakan apa namanya grup, nanti kita juga ada video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu silahkan memanfaatkan fasilitas tersebut ya. Nanti ke depan yang tadi yang saya sampaikan, ke depan rencananya kayak misalnya ini ya, rencananya saya akan bikin layanan support seperti ini ya. Ini baru rencana Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan terrealisasi, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi saya akan membuat program support lewat lewat email. Nah, jadi nanti ada materi, ada penugasan, ada reminder. Nanti akan disetting untuk 1 bulan. Ah, terus ada private offline. Offline belum ada Pak Joko. Pak, kalau pas live Zoom-nya Oktober nggak bisa gimana Pak? Nanti rekamannya ada Bu Intan. Rekamannya nanti ada. Silakan nanti bisa menyesuaikan atau bisa juga ikut di batch selanjutnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ternyata sudah mendaftar nggak bisa, nanti kalau ada batch selanjutnya kita akan buka, Bapak Ibu free untuk ikut ya. Free untuk ikut, bebas untuk ngulang. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya coba baca pertanyaan ya ke atas ya. Bisakah iklan di setiap weekend dan setiap bulan-bulan loncat-loncat masuknya? Kalau iklan itu loncat-loncat eh, jarang sih ya Bu ya. Jarang ya iklan yang loncat-loncat itu eh, bisa jadi performanya bisa jadi berubah. Bisa jadi berubah. Tapi kalau iklan kita itu apa namanya, pengen promosi jangka panjang, nyalain aja terus. Nyalain aja terus iklannya. Kita cek lagi, mana lagi. Boleh nanti diceritakan pengalaman detailnya mengalami beriklan 200.000 dapat 300.000 orang. Nah, oke, kita cek ya. Saya tadi share ini Bapak Ibu, share matrik ya, matrik dari hasil iklan. Nah, saya share ya Bapak Ibu ya. Oke, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, ini salah satu matrik hasil iklan ya Bapak Ibu. Hasil iklan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya menggunakan iklan video ya. Saya menggunakan iklan video yang mana jadi brosurnya itu berupa video ya. Istimewanya kalau video itu kita bisa rekam orang yang nonton itu berapa orang dan berapa detik dia nonton iklan kita. Nah, kita bisa bisa rekam itu di menggunakan iklan video. Nah,
Di iklan di hasil ini Bapak Ibu, saya mengeluarkan budget 204.000. Bapak Ibu silakan dicek di bagian kanan, itu ada 204.000. Dari 204.000 itu Bapak Ibu, ternyata saya mendapatkan jangkauan atau reach. Reach itu sebesar 300.000. Nah, reach inilah yang saya bilang, reach ini seperti nyebar brosur Bapak Ibu. Reach ini seperti nyebar brosur. Jadi iklannya itu tayang muncul di 300.000 orang. 300.000 akun. Nah, kemudian di sebelahnya ada impresi. Apa maksudnya impresi? Impresi itu adalah berapa kali tayang iklannya. Ternyata dari angka 200.000 itu iklannya tayang 452.000 kali. Nah, ini artinya Bapak Ibu, satu akun ada yang muncul 2 kali iklan. Lagi-lagi kita kembali ke konsep konsep repetisi tadi. Semakin sering iklan kita tayang ke mereka, ya semakin sering juga semakin nempel juga brand kita terhadap mereka. Kemudian ada reach. Ya, nah reach itu jangkauan tadi ya. Nah, kemudian kita melihat di sebelah kiri itu ada true play. Result itu true play. Apa itu maksud true play? True play itu adalah orang-orang yang melihat iklan kita, melihat video kita minimal 15 detik. Nah, jadi minimal 15 detik itu ternyata dari 300.000 yang minimal lihat iklan saya selama 15 detik itu ada 53.000 orang. Itu ya. Ini data yang muncul Bapak Ibu. Nah, enaknya kalau kita ngiklan di Meta itu ada data yang muncul. Oke, apakah slide biaya ditampilkan Kak? Ini udah ya biaya tadi. Oh, slide biaya. Oke, biaya ya. Slide biaya. Oke, biayanya ini Bapak Ibu 1.190.000. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kupon diskon 51%. Gunakan kupon diskon ini ya Bapak Ibu 51%. Jadi menjadi Rp583.000 saja. Nanti Bapak Ibu silakan klik link yang ada di chat, klik link yang ada di kolom chat, masukkan kode kupon tadi ya. Nanti akan ada kode kupon, terus kemudian klik apply. Ada kolom kupon, klik apply untuk mendapatkan kupon ya, mendapatkan potongan di 51%. Oke, bagaimana dengan ROAS di Meta Ads? Nah, Pak Afif, kalau ROAS itu Pak, ROAS yang dimaksud kalau Bapak ternyata sudah pernah jalanin iklan kah sebelumnya, Pak Afif? Tapi kalau sudah ngerti ROAS berarti biasanya sudah ya? Belum ya, ROAS. Oke ya. Nah, kalau ROAS Bapak Ibu, yang pasti iklan yang cara iklan di lokal tentu tidak sama dengan cara iklan bisnis online ya. Tentu strategi yang dipakai tidak sama Bapak Ibu. Karena kalau bisnis lokal itu ya itu mengandalkan interaksi dengan salah satu karakteristiknya dia mengandalkan interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sementara kalau bisnis online yang perlu kirim-kirim paket ya kita biasanya pakai iklan konversi kan? Nah, sementara ini tidak selalu menggunakan iklan konversi Bapak Ibu ya. Bisa lihat di mana posisi ROAS Meta Ads. Wah, kalau ROAS itu Pak, sekali lagi ROAS itu kalau kita ngiklan konversi baru kelihatan ROAS di Meta Ads. Nah, baru kelihatan ROAS di Meta Ads. Sementara untuk iklan lokal kita tidak mesti menggunakan iklan konversi. Oke, ada yang ingin bertanya silahkan dibuka mic-nya. Yang ingin bertanya pakai mic silahkan dipersilahkan.
Slide biaya sudah ditampilkan. Oke, sebentar. Kita baca lagi di kolom komentar. Mana nih? Iklan PO, iklan pakai AI, kurang lebih iklan efisien mana? Ya udah tadi ya. Biaya iklan, apakah sistem paid per click? Sistemnya per result ya. Jadi nanti kita bisa, tapi iklannya tayang terus kok. Pertayangan setiap tayang itu ya kayak Argo berjalan lah ya. Kayak Argo berjalan. Biaya iklan tes iklan di marketing FB dan IG apakah sistemnya paid per click? Enggak juga. Ya, tidak juga. Jadi setiap iklan tayang itu udah langsung ada Argo yang jalan. Kemudian closing umroh untuk jamaah ini sudah ya tadi. Closing umroh bisa Pak pakai Zoominar kayak gini bisa. Saya udah ikut beberapa webinar. Mana yang lebih baik spesifik target audiens atau biarkan lebih luas? Kalau untuk lokal biarkan lebih luas. Materinya di share nggak Om? Ya belum Om, belum di share ya. Belum bisa di share. Nanti ikut lagi aja. Boleh nanti diceritakan lebih detail nih udah tadi ya. Iklan medsos harus pakai nama pribadi atau perusahaan. Nah, nanti Pak, jadi kalau iklan di medsos itu kita bisa pakai nama pribadi kayak saya nih, kan iklan pakai nama pribadi, itu bisa dipakai. Kalau Bapak Ibu pengen pengen iklannya pakai nama usaha sendiri, bisa juga. Nanti iklannya berarti kalau di Facebook butuh fanpage namanya, fanpage. Fanpage. Kemudian kalau IG ya perlu ada akun IG yang khusus bisnis. Jadi bebas saja mau kita kalau kita mau pakai branding usaha boleh. Tapi kalau ngejarnya personal branding kayak saya nih sekarang ya bisa juga kita pakai pakai iklan pakai akun pribadi. Oke, benar lagi nih. Biaya tersebut untuk selama dimentori atau hanya diajarkan sesuai materi yang diajarkan. Materinya kan tadi sudah, materinya ya. Materinya kan tadi sudah ya. Jadi kita akan belajar banyak hal Bapak Ibu. Mana nih materinya tadi ya? Nah, kita akan belajar banyak hal Bapak Ibu. Akan nanti kan akan gabung di grup. Mangga ditanya-tanya aja kalau diperlukan ya. Boleh nggak nanya di luar ini? Boleh, kalau bisa saya jawab. Kalau saya bisa saya jawab ya. Yang pasti utamanya kita selesaikan dulu materi yang kita ingin ajarkan dan ingin kita kuasai, gitu ya. Mana lagi ada yang nanya lagi nggak? Bagusnya iklan itu rutin setiap hari atau 3 hari jeda sekali. Ya saran saya jalan terus. Ya kalau boncos terus menerus, kalau terus menerus boncos juga belum tentu. Bapak Ibu saya kasih gambaran Bapak Ibu. Kalau kita ngiklan hire satu orang, Bapak Ibu punya karyawan nggak? Ada yang punya karyawan nggak Bapak Ibu? Ada yang punya karyawan nggak? Kalau Bapak Ibu punya karyawan, Bapak Ibu berarti harus mengalokasikan anggaran untuk gaji, benar nggak? Gaji karyawan itu taruhlah misalnya 1 juta atau 1,5 juta atau 2 juta atau lebih tinggi lagi dari itu. Nah, Bapak Ibu anggap saja kalau kita beriklan, kita lagi bayar orang satu orang. Cuma bedanya orangnya robot, bentuknya robot, jadi bukan orang, ya bentuknya robot. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, artinya Bapak Ibu bisa mindsetnya adalah kita beriklan itu anggap kita hire satu orang untuk jalanin iklan kita, untuk nyebarin promosi kita. Ya taruhlah toleransi kita untuk satu orang gitu, satu orang karyawan. Ya berapa standar satu orang karyawan di sana? Seandainya gajinya itu 1,5 juta sebulan, berarti harusnya Bapak Ibu
untuk memperluas jangkauan bisnis kita, untuk memperbanyak orang yang ngerti dengan bisnis kita, untuk meningkatkan penjualan bisnis kita, harusnya untuk satu orang, untuk menggaji satu orang, kita nggak perlu khawatir lagi, Bapak Ibu. Artinya ngiklan 1,5 juta sebulan, harusnya kita nggak usah khawatir. Harusnya nggak usah khawatir. Gitu ya. Ada lagi nggak yang bertanya? Oke, apa beda Meta Ads dengan Google Ads? Oke, Google Ads. Meta Ads itu sama kayak gini, Bapak Ibu. Saya tukang bakso. Saya tukang bakso. Kemudian saya keliling di komplek. Nah, itu Meta Ads. Jadi saya jajakan bakso saya ke orang-orang yang ada di komplek itu. Nanti kalau ada orang yang lihat saya jalan, saya dorong gerobak lewat di depannya, bisa jadi memunculkan ketertarikan dari mereka kan. Nah, jadi bisa jadi mereka beli. Bang, bang, bang. Nah, pesan bakso. Nah, itu kalau kalau Meta Ads. Nah, kalau Google gimana? Itu kita yang dicari. Itu kita yang dicari. Kita yang dicari itu gimana maksudnya ya? Jadi kalau kita apa namanya? Kalau misalnya kalau kita mau nyari kayak saya nih di tahun ini ya, tahun kemarin nyari tukang sedot WC. Saya nggak tahu tuh tukang sedot WC ada di mana, tapi karena saya butuh, saya cari. Nah, itu bedanya. Nah, saya pengen ke tempat bakso terkenal di Bogor. Ya, saya cari lokasinya di mana. Nah, itu saya cari. Ya, jadi bedanya kalau Meta Ads kita seperti sales door to door, kalau Google Ads itu kita yang dicari. Kita yang dicari. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, seunik apa bisnis kita sehingga bisnis kita dicari orang? Maka apa namanya? Door to door itu juga bisa dicoba Bapak Ibu. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang ini tanyakan, saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu untuk mari gabung di kelas marketing lokal. Mudah-mudahan dengan kita belajar, bisnis kita semakin baik, ya, kita semakin melek dengan promosi, kita semakin melek dengan digital marketing, bisnis kita semakin baik, bisnis kita bisa berkembang di masa yang akan datang. Kemudian insya Allah kegiatannya mulainya tanggal 20 Oktober hari Minggu dan Senin ya. Jadi kalau kelas live-nya ada 2 kali, Minggu 20 Oktober dan Senin 21 Oktober. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa ikuti. Kalau nggak bisa nanti apa namanya, insya Allah juga akan ada rekamannya. Dan kita juga bisa ngadain acara-acara Zoom yang bebas ya untuk diskusi dan lain sebagainya di grup. Itu saja Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau usahanya kita kuliner, ya bisa Pak, diiklankan Pak. Bisa kita iklankan. Banyak kan iklan-iklan, oh kalau iklan kuliner itu contohnya gini Bapak Ibu. Sama aja seperti kita bayar influencer. Bapak Ibu misalnya ada makanan viral di wilayah Bapak Ibu ya, diviralkannya melalui influencer. Nah, sekarang kita juga bisa iklanin tapi viralin aja sendiri tanpa tergantung dengan influencer. Bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi bisa. Tinggal kita promosiin aja, kita tinggal bayar aja. Kalau kelas diwakilkan akun anak, boleh, boleh Pak. Silakan Pak. Boleh, mau anak boleh yang ikut, mau karyawan boleh yang ikut, silahkan, silahkan banget, ya.
Mohon share rekamannya. Wah, ini belum tentu di-share ini. Nanti ditunggu update-nya aja ya Pak Abdul ya. Pak Abul ya, baru baru datang ya. Ada lagi? Cukup? Bapak Ibu? Nah, cukup ya. Oke, Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu bisa mendaftar di program kita, di program saya itu programnya adalah, kelas online marketing lokal yang mana kita akan membahas bagaimana cara kita mempromosikan produk atau jasa kita di internet di wilayah, sekitar wilayah bisnis kita. Nah, ini beberapa pembelajarannya yang bisa Bapak Ibu, kita pelajari bersama nantinya. Bapak Ibu, insyaallah akan mendapatkan banyak manfaat, kemudian biayanya, investasinya cuma segini Bapak Ibu, 583.000 dari normalnya 1.190.000. Silahkan Bapak Ibu manfaatkan kesempatannya. Link pendaftaran sudah di-share di grup dan di kolom komentar ya, sudah di-share di grup dan di kolom komentar. Jangan lupa di bagian kupon itu diisi 51%, 51%. Masukkan kode kupon 51% di sini. Itu ya Bapak Ibu, insya Allah kita akan mulai kelasnya, kelas di pekan ini kita akan mulai tanggal 20 Oktober dan 21 Oktober pukul 19.45 sampai puas. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja. Alhamdulillah terima kasih kepada kurang lebih ada 150 orang tadi yang ikut. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, baik itu tanggung jawab di bisnis maupun di rumah. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.